Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali dalam acara Sambung Rasa. Penggugah jiwa, penyambung rasa yang akan menemani pemirsa semua menjelang waktu buka saum. Insya Allah isi dari Sambung Rasa ini merupakan ceramah yang akan menemani pemirsa semua. Telah hadir di hadapan kita semua Kiai sekaligus guru kita semua, Al Ustadz Haji Oom Surahman. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Ustadz dan pemirsa semua selalu dalam kesehatan. Amin ya Allah rabbal alamin. Beliau ini yang akan mengisi dari acara Sambung Rasa ini, memberikan tausiah dan juga akan memberikan ceramah kepada kita semua selama acara ini berlangsung selama bulan Ramadan. Baik, kita langsung saja Ustadz. Ustadz, pada hari ini kita telah memasuki hari pertama Ustadz di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang istimewa dan juga penuh dengan keutamaan Ustadz. Selain itu, bulan Ramadan juga merupakan bulan yang sangat banyak diharapkan oleh umat muslim itu di seluruh dunia. Menurut Ustadz, bagaimana cara menyikapi kita menghadapi bulan Ramadan ini Ustadz? Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sikap yang paling tepat adalah kita bersukacita, bergembira dan bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam khutbah menjelang Ramadan menyampaikan, kata beliau, ayuhan nas, wahai manusia, qad adallakum syahrun adimun, telah melindungi kalian, menaungi kalian bulan yang agung, mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang pada bulan itu ada satu malam, khairun min alfi syahrin, yang lebih baik dari 1000 bulan. Bahkan Rasul menyampaikan dalam hadis yang lain bahwa pada bulan itu tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahannam, ditutup pada bulan itu pintu-pintu neraka. Waktu golus syayatin, dan setan itu diikat. Artinya apa? Pada bulan itu kita akan bisa membuat amal sebaik-baiknya. Kita bisa minta ampun sebanyak-banyaknya. Bahkan kita diberi kesempatan dan waktu bisa mengalahkan setan. Dalam pengertian dengan saum kita dapat ampunan. Dengan saum kita mendapatkan kebaikan, berkah. Dengan saum itu, kita akan mampu mengendalikan diri melawan setan. Itulah pentingnya kita hadapi bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Kenapa? Rasul menyampaikan berita sukacita. Bagaimana mungkin kita menanggapinya dengan sikap yang tidak gembira? Padahal Rasul dengan penuh semangat dan optimis beliau menyampaikan, qad adallakum syahrun adimun syahrun mubarakun. Harus disambut dengan kegembiraan oleh kita sekalian. Jadi sangat tidak tepat ketika Rasul menyampaikan berita gembira, kemudian kita leha-leha dan tidak punya perhatian. Barangkali itu sangat aneh dan sangat tidak wajar. Jadi sebaiknya semua orang gembira, semua muslim mendengar berita gembira dari Rasul harus disambut dengan penuh sukacita. Gitu. Itulah barangkali sikap terbaik
yang harus kita siapkan. Menarik ini Ustadz, tadi Ustadz membahas gembira, kita sambut dengan gembira. Nah, lalu mengapa bulan Ramadan itu perlu kita sambut dengan gembira, Ustadz? Kita sangat butuh dengan momentum ini. Kita sangat memerlukan jalan keluar dari problem dan masalah-masalah kita. Kita punya harapan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah hidup kita di dalam bulan Ramadan. Itu janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Ramadan kita ditingkatkan derajat. Dengan Ramadan dijanjikan semua problem masalah hidup kita berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan harapan, berkaitan dengan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan pintu untuk kita menyelesaikan masalah kita. Dan apabila ada orang yang tidak merasa gembira, kemudian tidak merasa senang, tidak menyambut dengan baik, bukan berarti tidak butuh sebetulnya, tapi dia tidak sadar atas hal itu. Itu sebabnya seperti yang disampaikan dalam sebuah riwayat, bahwasanya Nabi Syuaib yang punya umat yang sangat nakal, sangat tidak hormat, kemudian sangat tidak taat. Dia mengatakan kepada Syuaib, Syuaib, kami ini maksiat, tapi rezeki kami masih berlimpah. Kami berbuat dosa, tapi hidup kami sukses. Kami melanggar aturan Allah, tapi kami dapat rezeki berlimpah, dapat kebaikan yang banyak. Mana hukuman dari Tuhanmu itu? Kata kamu, kalau kami melakukan kemaksiatan dapat hukuman. Kalau kami melakukan kesalahan, kami dapat balasan. Tapi kenyataannya, walaupun kami berbuat dosa, kami tetap hidup sejahtera. Walaupun kami berbuat kemaksiatan, hidup kami tetap tenang. Walaupun kami melakukan pelanggaran, ternyata Allah membiarkan kami dalam keadaan tenang, senang, dan sejahtera. Bagaimana kata Nabi Syuaib? Kalian sedang dihukum sebetulnya. Tapi kalian tidak sadar sedang dihukum. Itulah hukuman dari Allah. Yang kalian rasa sekarang itu adalah hukuman. Begitu kata Syuaib. Apa maksudnya? Syuaib mengatakan seperti itu. Bahwa ketika orang berbuat dosa masih tetap merasa sukses. Ketika dia berbuat dosa, dia masih tetap merasa nyaman. Ketika dia berbuat dosa, dia masih bisa tidur nyenyak, itu siksa. Itu hukuman. Kenapa? Kapan mereka bertobat? Kapan mereka memperbaiki diri? Kapan mereka keluar dari dosa itu? Kalau mereka merasa nyaman di sana, itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tuh seperti itu. Ketika kita merasa tidak ada kegembiraan, barangkali ada yang salah di dalam diri kita. Ketika merasakan bahwa hidup itu baik-baik saja, barangkali ada yang salah pada diri kita. Sebetulnya kita bermasalah. Tapi kita tidak merasakan masalah itu. Dan ketika seseorang bermasalah dan tidak merasakan masalah, dia sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sedang dilaknat dari dosa ke dosa, dari dosa ke dosa, dari dosa. Kenapa? Karena senang di dosa. Dia nyaman di dosa. Kapan mereka akan tobat? Sebetulnya mereka sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Pintu tobat mereka tidak lihat. Pengampunan mereka tidak sadari dan butuhkan. Bukan karena mereka tidak berdosa, tapi mereka karena nyaman dalam berdosa, tidak merasakan itu. Ibarat kalau kita punya motor kita itu bersih atau kotor? Masih baru atau bersih? Bahkan bisa sudah tua, bahkan kotor. Tapi jarang orang menyadari itu. Kenapa? Motor yang kotor ternyata kotoran tidak terlihat.
Motor yang sudah kotor, ya tua ya kotor, terkena lumpur, tidak ada apa-apa, tidak kelihatan apa-apa. Seperti seorang punya cermin yang sudah kotor, titik noda tidak terlihat. Tapi ketika hatinya bersih, satu titik noda, itu akan menjadi sesuatu yang beban buat dirinya. Tapi kan hati sudah kotor, noda-noda itu sudah jadi bagian dirinya. Sehingga mereka tidak bisa lihat lagi kejernihan, karena dirinya sendiri sudah kotor. Boleh jadi itulah Ramadan buat kita sekalian. Dia akan menyelesaikan semua masalah kita. Dia akan mengangkat derajat kita. Dia akan memuliakan kita. Suatu saat ada seseorang, Abu Imran Al-Wasiti namanya, menyampaikan sesuatu gambaran yang sangat baik sebetulnya. Ketika kita dalam kubang kekotoran, ketika kita ada dalam kesesatan, kita sedang berkeluh kesah dan banyak masalah, ternyata ada orang yang naik awan dan dia aman. Orang lain bergelimang dengan kesulitan, orang lain berlumpur-lumpur, berberat-berat dalam hidup. Ada yang naik awan, dia aman, nyaman, tidak kotor dan tidak penuh lumpur. Ditanyakan, kenapa Anda bisa di sana? Kami berkubang, kami berkotor-kotor, kami berpeluh-peluh. Sedangkan engkau ada di dalam awan yang mengangkat engkau di atas dan mengamankan engkau. Dia mengatakan, taroktul hawa fa'ajlasani fil hawa. Hawa dalam bahasa Arab ada dua maknanya. Pertama, hawa nafsu. Kedua, udara. Kenapa dia bisa di sana? Karena aku tinggalkan dosa. Itu sebabnya aku ada dalam kemuliaan. Itu maksudnya. Kalian berlumpur. Kenapa? Kalian berdosa. Bergelimang dosa. Kami tinggalkan dosa itu. Dengan itu kami terangkat ke atas. Itulah gambaran orang yang bisa meninggalkan dosa. Dia terangkat oleh Allah ke tingkat yang lebih tinggi. Dia akan tidak merasa sulit walaupun keadaan sesulit apapun karena dia nyaman dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang berkubang di dalam dosa, maka hidupnya akan sempit. Bahkan dia sudah dilaknat ketika dia bisa tidur nyenyak karena berdosa. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man qomahu wa somahu kharaja min dunubihi kayaumi waladahtu ummuh. Barang siapa yang saumnya benar, yang sholatnya benar, sehabis Ramadan dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Lahir sebagai manusia baru. Kalau dia mampu menggunakan Ramadan untuk mengangkat derajatnya, membersihkan dirinya dari dosa, dia akan lahir sebagai manusia-manusia baru yang penuh harapan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan Ramadan menjadi momentum kita untuk memperbaiki diri dan menyelamatkan diri kita. Barangkali itu sebabnya sampainya Ramadan kepada kita. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Tuhan, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk menikmati kurnia-Mu. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ustadz atas penyampaiannya. Alhamdulillah tadi telah disampaikan oleh Ustadz mengenai bulan Ramadan. Yang dapat kita ambil pelajarannya yaitu mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan gembira. Lalu kita laksanakan saum di bulan Ramadan ini dengan sukacita. Sekian untuk Sambung Rasa hari ini. Kita ketemu di jam dan waktu yang sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.